Gak ada suaranya Ustazah. Baik, jazakallah khair Ustazah. Seperti yang kita ketahui ya, beberapa hari sebelumnya itu kita mendengar berita tentang pengeboman Yahudi ya. Semoga Allah limpahkan rahmatnya kepada mereka yang berjuang dan mempertahankan kiblat pertama kita, kemudian masjid suci yang ketiga, Ardhul Muqaddas yang diberkati, tanah ribat akhir zaman dengan bimbingan kalamnya Allah. Dan semoga yang meninggal insya Allah syahid. Selanjutnya memasuki acara inti, penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah Sulis dengan tema ketuntasan motorik merangsang kecerdasan anak. Nanti yang bertanya boleh bertanya secara langsung atau bisa di chat di kolom chat. Kepada Ustazah saya persilakan. Afwan Ustazah, kamera saya tidak bisa nyala. Oke. Jazakillah khair, Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillah rabbil alamin. Kepada ibu-ibu ya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita hari ini dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi penuh dalam kondisi penuh keimanan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Allah dengan adanya kajian ini, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni ya semua dosa-dosa kita, karena salah satu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan kita bermajlis ya, dengan bermajlis seperti ini. Alhamdulillah itu sudah dibacakan Quran surat Nuh ya oleh Mas Nuh ya. Ketika di suatu majelis ada dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka pada saat itu malaikat akan datang ya. Mungkin sebelum saya lanjut, monggo biar saya tidak kelihatan sendiri, monggo dibuka ya on kameranya. Dan sebenarnya ketika kita bermajelis itu salah satu yang kita harapkan itu adalah doanya malaikat ya. Karena sejak kita awal berada di majelis itu, maka malaikat senantiasa mendoakan kita ya, agar kita senantiasa diampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Allah merahmati kita semuanya, Allah mengangkat derajat kita gitu ya. Itu yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini bisa ketemu. Ini masih 37. Apakah sudah? Oh ya. Apakah semua sudah masuk di grup tah? Ada yang belum ya? Monggo minta tolong untuk wali kelasnya untuk ngoprak-ngoprak. Gitu. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana karena jasa beliau lah ya, kita akan mengenal Islam lebih jauh lagi ya. Dan mudah-mudahan kita juga akan senantiasa mendapatkan syafaat beliau ketika di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
mungkin sebelum mengawali sebelum materi ya, tadi kita mengawali yang terakhir tadi adalah tayangan tentang Palestina ya. Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah, dan Palestina itu adalah buminya para nabi. Hari ini mungkin saya sedikit membahas tentang Palestina ya, agar kita mendapatkan keberkahan ya. Saya bacakan di Quran surat Al-Isra. Ada yang bisa bantu saya membacakan suratnya? Al-Isra ayat 1. Ada yang bisa bantu? Dibacakan artinya atau dibacakan ayatnya, Ustazah? Iya, sama artinya. Ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Oh, ada suaranya Ustazah Kiki. Subhanalladzi hilang asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan Ustazah, ini Quran saya pakai tafsir. Enggak apa-apa. Saya bacakan secara keseluruhan, ya. Oke. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Ini ya, alhamdulillah, jazakillah khair ya Ustazah Kiki. Di Quran surat Al-Isra ini ayat 1 ya. Jadi tentang keberkahan. Kenapa kita malam ini kita membahas tentang keberkahan ya. Di sini Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dan yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi keberkahan itu kalau di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram itu hanya ketika ada keberkahan ketika di sana. Itu bedanya. Tapi kalau di sini di Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, maksudnya orang yang berada ini haulahu ya. Haulahu linuriyahu. Jadi barokna haulahu linuriyahu. Jadi yang sekelilingnya ya, sekelilingnya itu adalah orang yang peduli dengan Al-Aqsa gitu. Kalau mungkin dengan keberkahan Masjidil Haram, Makkah itu adalah ketika kita ada di sana. Tetapi dengan Masjidil Aqsa ini beda. Ketika kita mau memperhatikan mereka, entah itu dengan doa kita saja ya, dengan uang kita, dengan kemudian tenaga kayaknya nggak mungkin kalau kita ke sana gitu ya. Dengan uang, dengan doa kita gitu. Dengan kita merasa ya Allah gitu ya. Terus kemudian kita banyak mendoakan ya. Dengan kita merasakan bahwa kepedihan saudara-saudara muslim kita yang di Palestina sana itu akan mendapatkan keberkahan. Apalagi kita di sini adalah kita adalah komunitas ya, atau mungkin di Gereja Tahfidz Balita ini adalah, dan di Rumah Tahfidz Qur'ani ini adalah
orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan ini di sini ada perintah Allah yang bahwa kita itu tidak akan lepas dari, kalau kita ingin dapat keberkahan adalah kita tidak melepas dari Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini memang sama Allah, ya. Sama Allah itu memang ditakdirkan ya, bumi peperangan di sana. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Dan di Palestina itu ya, di bumi Syam itu adalah buminya para nabi, para nabi itu banyak yang dari sana ya. Termasuk ketika tadi kalau melihat di videonya dari Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu hijrah ke Palestina, ya. Nabi Lut juga itu. Terus bagaimana Masjidil Aqsa itu ditaklukkan oleh Abu Bakar ya, gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kemarin kita ini kalau insya Allah nanti di rumah Tafid akan juga ada ya. Kalau sudah yang duluan adalah di Gria Tafid Balita ya. Kita sudah hari ini terakhir ya mengumpulkan donasi kita. Ya. Kita beberapa terakhir ini kan kita lihat Masya Allah ya perjuangannya orang-orang Palestina ya. Sampai ada ketika anak kecil ditanya itu kenapa kau tidak, orang-orang Palestina tanya kenapa tidak pindah saja dari bumi Palestina gitu ya. Bahwa sebenarnya ini adalah buminya orang Islam dan kita menjaga gitu. Jadi bumi ini dijaga sama mereka dan memang janjinya Allah orang-orang yang ada di Palestina itu adalah keimanan mereka benar. Dan panjenengan ini mungkin ya Hamas ya, Hamas siapakah Hamas? Hamas itu adalah yang berjuang di sana. Pejuang-pejuang orang Hamas yang bisa masuk Hamas itu adalah persyaratannya luar biasa. Mereka hafal 30 juz. Tidak hanya menghafal 30 juz, tapi dipastikan ya, bahwa selain mereka menghafal Al-Quran ya ketika masuk ya menjadi militer di Hamas itu, dipastikan bahwa sholatnya dan di 40 harinya yang pertama mereka tidak meninggalkan sholat subuhnya dari masjid ya. Jadi orang-orang yang di sana. Jadi tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran dan kalau masuk ke sana itu yang pertama harus izin orang tua. Izin orang tua, terus kemudian tidak meninggalkan ya, hafal 30 juz, izin orang tua, terus kemudian sholat 5 waktunya ke masjid gitu. Dan kemudian dan dia sudah ini tidak hanya mengerjakan sholat ibadah yang sholat wajibnya saja ya, yang kemudian puasanya juga gitu ya, ibadah-ibadah yang lainnya juga itu. Makanya mereka di sana luar biasa. Dan mudah-mudahan ketika kita ikut munasoroh itu ini ya, nasoroh ya dari membantu dengan doa kita gitu ya di sini itu membantu dengan doa kita. Kemudian bantu dengan doa kita. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi ya. Itu. Jadi dan nanti insya Allah hari ini atau besok nanti sama Ustazah Aisyah akan dikirim ya ke langsung rekeningnya ke rekening yang ke Adara ya. Tuh. Insya Allah seperti itu. Ada yang bisa ini monggo ditulis di kolom chat ya. Tentang kelebihan bumi Syam apa saja Palestina. Silahkan dituliskan di kolom chat. Saya boleh nulis juga nggak Ustazah? Boleh, semua boleh. Nah. Silahkan dituliskan. Monggo. Apa sih kelebihannya bumi Palestina itu? Ada chatnya Pak. Negeri para nabi, mihrabnya Maryam, iya. Tanah yang diberkahi, ya. Lanjut, monggo. Tanah yang diberkahi. Mana yang lainnya?
Kiblat pertama umat Islam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tunggu lagi, monggo. Ibu-ibu yang lain, tempat singgah Rasul saat Isra Mi'raj. Ya. Nggih. Masya Allah. Ada Masjid Al-Aqsa yang ditempatkan sebagai kiblat pertama. Nggih, barakallahu fiik, Bu Sayati. Ada lagi? Sudah. Turunnya Nabi Isa. Iya, nanti Nabi Isa akan diturunkan di sana, ya. Dan di dekat sana nanti juga akan Dajjal juga dibunuh ya oleh Nabi Isa. Gitu ya. Jadi monggo yang mungkin belum tempat terbunuhnya Dajjal, ya, didoakan secara khusus oleh Rasulullah, ya. Masya Allah, barakallahu fiik, ya, Masya Allah, ya. Itu makanya kan kalau ada beberapa orang yang mengatakan ngapain kita itu di Indonesia ini susah, kenapa kita harus membantu yang jauh-jauh di Palestina. Palestina ini bukan hanya sekedar ini, tapi adalah ini akidah kita, ya, akidah kita. Kita harus memperjuangkan Palestina, bahwa apalagi kalau kita tidak peduli, ya, Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, ya. Yang dikhawatirkan nanti kita akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada lagi yang mau nambahi, boleh? Kalau tidak ada mungkin ya kita langsung masuk ke, atau mau tanya boleh, monggo, kalau mau kita diskusi tentang Al-Aqsa, ya. Gitu. Nomor rekening di oh, bisa. Nanti bisa ini benteng terakhir perang dahsyat akhir zaman. Iya, nggih, Masya Allah. Kalau di RTQ bisa menghubungi langsung ke bendahara, nggih. Tanah Ribat, ya, Masya Allah. Nggih. Monggo Ustazah Kiki, kita langsung masuk ke materi yang tentang motoriknya. Sebelum masuk ke materi tuntas. Tuntas motorik investasi sepanjang hayat, ya. Ini kalau tentang tentang motorik itu sebenarnya Allah sudah menjelaskan di Quran surat Ar-Rum, ya, ayat 54, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dan engkau tidak akan mendapat 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Di Quran surat Ar-Rum ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita semua dilahirkan dalam kondisi lemah, ya. Ketika bayi dilahirkan itu masih belum bisa apa-apa, ya. Kemudian Allah menjadikan kita menjadi kuat, ya. Kemudian sudah mulai ketika lahir, terus kemudian dimudahkan, ya. Kemudian yang pertama kali mungkin di 3 bulan sudah mulai mengangkat kepalanya, gitu, ya. Terus kemudian mulai tengkurap, terus kemudian berproses, ya, merangkak, ya, berjalan, gitu, ya. Dan Allah kemudian menguatkan, ya, menguatkan fisiknya, ya, kemudian menjadi kuat, ya, kemudian menjadi dewasa. Setelah itu Allah mengembalikan lagi, ya, ketika di usia ini Allah akan memberikan
Dan kemudian menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Next, Ustazah Kiki. Kemampuan motorik ya. Motorik itu apa? Motorik adalah sistem tubuh yang mengendalikan gerakan melalui kegiatan yang terkoordinir ya, antara susunan saraf, otak, otot, dan tulang. Perkembangan motorik biasanya dibagi lagi menjadi perkembangan motorik kasar dan halus ya. Jadi belum ya, ke atas lagi ya. Jadi motorik itu ternyata kegiatan yang sangat kompleks ya. Di sini melibatkan susunan saraf, otak, otot, dan tulang. Makanya Masya Allah, kita juga salah satunya kita harus bersyukur kepada Allah ya. Dengan jari-jari kita. Ya. Jari-jari kita itu bisa bergerak ya. Ini semua sarafnya berfungsi. Ya. Satu saja tidak berfungsi, itu maka ada gangguan di sana. Ketika ada gangguan ya, satu sarafnya saja tidak berfungsi, maka itu akan menjadikan akan terhambat perkembangannya. Dan motorik ini harusnya berkembang sampai di usia 8 tahun ya. Dan motorik ini adalah landasan dasar anak untuk bisa belajar lebih gitu ya. Kalau motorik kasar itu adalah berlari, kemudian melompat. Kalau motorik halus, apa kira-kira motorik halus? Monggo silakan ditulis di kolom chat. Motorik halus, apa saja motorik halus? Menulis, apalagi? Ya, menulis. Mewarna. Terus menggenggam, ya, menggaris, meremas, meronce, sobek, tempel, ya, Masya Allah. Gitu. Lanjut Ustazah Kiki. Dan konsentrasi adalah aset terbesar yang paling penting dari ketuntasan motoriknya. Jadi sebenarnya konsentrasi itu adalah aset terbesarnya adalah dari ketuntasan motoriknya. Bisa juga dia nggak kurang konsentrasi karena mungkin motoriknya kurang tidak berkembang secara optimal. Next. Dan ini ya, motorik itu ternyata tidak remeh ya. Selama ini kita berpikir bahwa namanya motorik itu akan berkembang dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Padahal ternyata motorik bukanlah persoalan yang remeh. Motorik yang kita tahu masih sangat sempit ya. Motorik adalah sebuah sistem kerja tubuh itu tadi yang sangat kompleks tadi ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemampuan gerak tubuh anak itu kompleks ya hubungannya. Jadi mulai dari saraf, otot gitu ya tadi semuanya gitu. Dan banyak di antara kita yang kadang-kadang terus nanti kan bisa sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya motorik ini perlu dirangsang ya. Seperti ketika anak itu belum bisa tengkurap ya, kita tengkurapkan gitu ya. Itu agar ini mulai kepalanya mulai diangkat-angkat. Itu sebenarnya salah satu untuk merangsang. Next. Sulit konsentrasi karena motoriknya tidak tuntas. Ketika sistem sensorik dan motorik anak sudah matang, maka anak akan nyaman dengan tubuhnya. Ketika anak nyaman dengan tubuhnya, maka akan mudah fokus ya ketika beraktivitas. Sebaliknya ketika sistem sensorik dan motorik anak itu belum matang, tubuh anak menjadi kurang nyaman, makanya cenderung umek ya, sehingga kemudian jadi sulit fokus beraktivitas ya gitu. Tapi ketika memang di balita itu jadi nggak usah khawatir ketika ini, tapi yang penting kita harus langsang ya. Tapi ketika dia di usia 8 tahun ke atas, dia masih belajar yang masih umek, belum bisa tenang ya. Ini harus dicari ya, kenapa gitu ya. Dan mungkin next. Faktor fisik yang mempengaruhi konsentrasi ada beberapa ya yang mempengaruhi konsentrasi. Yang pertama adalah kesehatan badan ya.
Ya otomatis ya ketika badannya tidak sehat maka dia juga tidak akan bisa berkonsentrasi. Yang kedua pola istirahat, apalagi kita ya yang mungkin kalau di Kitabah kan usia 0 sampai 7 tahun ya. Dan di usia balita sampai mungkin 6 tahun gitu. Sampai 5 tahun itu anak-anak itu harus tidurnya 12 jam ya. Ketika dia tidurnya kurang dari 12 jam itu sangat mempengaruhi konsentrasinya. Jadi bisa juga anak-anak tidak akan bisa konsentrasi itu total ya 12 jam. Terus yang ketiga itu adalah optimalisasi sistem sensori atau indera. Jadi optimalnya ya sistem sensori dan inderanya itu juga sangat berpengaruh. Ya. Yang keempat kematangan sistem motoriknya, yang kelima optimalisasi sistem berpikir. Jadi memang sangat perlu ya ketika anak-anak. Jadi jangan dikira ketika mereka masih bayi itu nggak ngerti ya kalau kita ajak ngobrol, anak-anak itu sudah bisa diajak komunikasi mulai sejak dini. Next, Ustazah Kiki. Gitu ya. Faktor-faktor psikis yang mempengaruhi konsentrasi. Itu ada sikap dan kebiasaan yang mendukung ya. Jadi sikap dan kebiasaan mendukung itu jadi faktor yang mempengaruhi konsentrasi ini. Jadi sikap ya, dari sikap dan kebiasaan. Maksudnya di sini kalau anak itu jarang ya, tidak dilatih konsentrasinya, dia tidak akan terbiasa dengan konsentrasi gitu ya. Mungkin kan sebenarnya konsentrasi anak itu ini ya. Jadi kalau dia umurnya 5 tahun biasanya konsentrasinya di 5 menit terutama itu. Makanya kan harus ada ice breaking di sana. Minat dan motivasi yang mendukung itu sangat tergantung ya ketika anak atau kita sendiri ya ketika kita berminat tentang sesuatu atau ada punya motivasi untuk melakukan sesuatu maka konsentrasi kita akan meningkat. Begitu juga anak-anak ketika paham ya bahwa ketika mereka jadi kita butuh ya membangun ya. Jadi menghafal tidak hanya sekedar menghafal, tapi kenapa? Apa esensinya dari menghafal itu sendiri? Makanya di sini itu penting kita menceritakan. Jadi kenapa sih kita ketika bersama dengan Al-Quran itu harapannya apa? Gitu ya. Harapannya kita bisa disayang oleh Allah, gitu. Bisa melihat wajahnya Allah. Gitu. Dengan cerita-cerita tentang surga. Yang ketiga adalah kepribadian yang mendukung. Ya. Kepribadian yang mendukung ini juga itu. Jadi anak-anak yang ditahfidz itu ya, memang Masya Allah ya, anak-anak yang ditahfidz ini biasanya perkembangannya relatif lebih cepat ya dibandingkan yang lain. Maksudnya apa? Kesiapan belajar itu relatif lebih cepat dibandingkan anak-anak yang mereka tidak bersama dengan Al-Quran. Nanti monggo dipersani ya, dibandingkan putra-putrinya dengan yang lain gitu ya. Gitu. Tetapi kepribadian ini juga sangat mendukung meskipun dia sudah punya hafalan banyak, tetapi kalau kita tidak mengajarkan hal-hal yang mendasar kepada anak-anak ya tidak bisa gitu ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Tapi secara ini kalau menurut Ustazah Sarmini orang yang menghafal Al-Quran sebenarnya penjagaan Allah itu lebih untuk orang-orang yang memang menghafal Al-Quran. Terus kemudian kondisi rohani dan spiritual yang mendukung. Ya. Jadi konsentrasi itu akan bisa ketika kondisi rohaninya. Ini rohani itu adalah psikologisnya ya, terus spiritualnya yang mendukung. Jadi itu. Dia tidak akan bisa konsentrasi ketika tidak nyaman ya. Mungkin ada masalah dengan teman, ya, apalagi orang-orang feeling ya, itu akan sangat mempengaruhi konsentrasinya. Makanya di sini juga ketika mungkin orang-orang feeling itu harus ini ya, harus banyak ini belajar untuk bisa mengkonsentrasi karena biasanya kalau sudah tidak nyaman dia akan
tidak bisa konsentrasi. Next, Ustazah Kiki. Baca tulis susah karena buruknya motoriknya. Anak yang tidak bisa membedakan huruf itu karena dia belum punya persepsi arah yang matang ya. Biasanya anak yang tidak bisa membedakan huruf itu karena dia belum punya persepsi arah yang matang. Jadi memang di usia 0 sampai 10 tahun itu usia konkret ya. Jadi jangan sampai kita memerintahkan anak sini. Jadi harus jelas. Depan, belakang, kanan, kiri itu harus jelas ya. Persepsi arahnya. Jadi ketika anak-anak ini tidak persepsi arahnya belum matang, itu akan berakibat juga ini nanti bisa mempengaruhi ya, baca tulisnya susah. Dan persepsi arah adalah bagian dari kemampuan persepsi anak ya, dari kanan, kiri, atas, bawah gitu. Maka yang harus dituntaskan pada anak-anak ini adalah persepsinya, bukan latihan pengucapan dan penulisannya. Ini penting ya. Jadi memang anak-anak itu dengan motorik ya, ketika dia sudah matang motoriknya ya, maka otomatis dia nanti menulisnya itu lebih mudah. Next, Ustazah Kiki. Nah ini, terlambat berbicara karena motorik kurang. Di usia 0 sampai 1,5 bulan, bayi mengeluarkan suara tangis secara refleks ya, ketika menyampaikan sesuatu. Jika bayi belum menangis, bisa jadi gejala masalah yang perlu kita perhatikan. Makanya kan ketika seorang bayi lahir kemudian tidak nangis, itu kan biasanya ada perlakuan-perlakuan ya, ke dia nangis gitu ya. Karena sebenarnya ketika lahir kan merasakan tidak nyaman ya. Dan di usia 1,5 sampai 6 bulan ya, mengoceh setidaknya satu suku kata berulang-ulang seperti mama, baba gitu. Atau suara huruf vokal. Bayi yang cenderung diam atau tenang serta jarang mengeluarkan suara merupakan tanda anak terlambat berbicara. Nah, ini juga perlu waspada ya di usia 1,5 sampai 6 bulan. Lanjut. Pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi mengucapkan suku kata lebih kompleks ya, seperti mamam, tap gitu ya. Sudah mulai lebih kompleks ya. Mulai bisa menirukan ucapan sebagai tanda adanya kemampuan memadukan proses pendengaran dan bicaranya. Ini. Jadi kalau di usia ini itu segera, jadi memang kalau bisa bayi banyak sering ya diajak berbicara, diajak komunikasi. Di usia 9 sampai 12 bulan bayi mulai menirukan kata-kata meskipun tidak paham, seperti mama, mata, kuda ya. Kadang-kadang kuda itu nyebutnya apa, duda bisa gitu ya. Bisa kadang masih bisa disebut bisa itu bica gitu ya. Gitu sampai bisa. Ya, kita perlu khawatir jika sampai usia 9 bulan bayi kita belum menunjukkan respon menirukan suara yang didengar dari lingkungan sekitarnya. Next, Ustazah Kiki. Ini ya, jadi ini makanya di kita tuh sekarang ini ya, ada anak-anak itu kalau nanti lompat ya di usia, jadi tadi di usia berapa? Yang harusnya nanti kalau ada perkembangan yang lompat harusnya ketika setelah anak itu duduk ya, dia merangkak ya sebelum berdiri. Tapi kalau dia langsung berdiri itu biasanya akan mempengaruhi konsentrasinya ya. Dan itu ada banyak ya kisah-kisah itu ya. Sampai SMA gitu ya, sampai SMP anaknya masih muter saja gitu. Ternyata ketika dilihat dari perkembangannya di usia yang harusnya ternyata ada yang lompat. Kalau dulu kan ketika saya masih kecil tuh kalau ada yang bayi ya, tiba-tiba maksudnya gini, tanpa ini aja. Jadi ketika anak itu tidak merangkak ya, mungkin ngeset itu akan berbeda juga. Konsentrasinya akan berbeda. Jadi memang harus merangkak terus kemudian baru berdiri. Kalau dulu kan gini, alhamdulillah ya bayiku sudah cepat ya perkembangannya, nggak usah merangkak langsung berdiri. Sebenarnya ini patut dicurigai gitu ya, karena bisa juga ini tadi karena
motoriknya belum tuntas. Pada usia 12-18 bulan, bayi mulai bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan maknanya. Misalnya dia bilang mama sambil menunjuk ke ibunya, atau dia bilang pulang sambil menarik-narik tangan ibunya sebagai tanda mengajak pulang ya. Beberapa anak baru masuki tahap ini ketika di usia 24-30 bulan. Jika di atas 30 bulan anak belum mengatakan sesuatu yang bermakna, bisa dikategorikan dia terlambat berbicara. Next, Ustazah Kiki. Nanti mungkin lebih banyak ini ya, diskusi nanti setelah ini saya sampaikan yang pokok-pokoknya. Salah satu penyebab anak terlambat berbicara adalah karena organ-organ bicaranya juga belum siap ya. Organ bicara itu apa saja? Ada organ respirasi atau pernafasan, ada organ fonasi atau pita suara, organ artikulasi yang meliputi bibir, lidah, rahang, gigi, langit-langit, dan tenggorokan. Dan biasanya ketika anak-anak itu, makanya makanan itu juga perlu ya, jadi dari halus sampai ke kasar gitu kan. Ada yang di usia mereka itu, saya dulu punya tetangga, di usia berapa ya? 3 tahun itu makannya masih bubur saja, itu juga akan mempengaruhi. Gitu ya. Memang tidak semua anak, tapi ada beberapa anak yang akhirnya dia ketika tidak mau makan yang keras-keras itu juga akan kekuatan di rahangnya itu juga akan pengaruh. Penyebab lain anak mengalami terlambat berbicara adalah proses persiapan berbicara yang belum tuntas ya, seperti mengunyah, menelan atau menghisap. Nanti ada beberapa ya, jadi ada yang stimulasinya di usia-usia tertentu. Next, Ustazah Kiki. Dan barang rusak atau hilang itu karena motoriknya tidak tuntas juga ya. Saya itu dapat cerita ya, ada anak SMP ya, dia masuk pondok ini. Setiap pulang itu dia beli semuanya baru gitu ya, hampir semuanya. Gitu. Itu bisa juga karena kurang tuntasnya motorik atau kadang-kadang itu tidak aware dengan barangnya sendiri. Makanya penting ya kita ngajari nanti itu setelah kita motoriknya tuntas kemudian ada ketuntasan kemandirian ya. Jadi bisa merapikan barangnya sendiri itu juga sangat penting ya. Dan karena perkembangan sensorik dan motorik anak yang tidak tuntas di masa kecil bisa menyebabkan kontrol tubuhnya terhadap pergerakan otot dan sendi menjadi tidak terkendali secara penuh. Jadi kadang-kadang anak-anak seperti ini merasa bahwa pegangan tangannya ini kurang kuat, sehingga karena merasa kurang kuat ketika memegang benda, itu dikhawatirkan kan takut lepas, karena itu megangnya menjadi kuat ya. Akhirnya karena terlalu kuat atau terlalu eratnya ini malah menjadikan barang itu rusak. Kan ada nih tentang anak-anak itu yang kemudian, barang-barang kok gampang rusak gitu ya. Itu bisa juga itu karena karena motoriknya juga belum matang. Next, Ustazah. Dan motorik ini bisa mempengaruhi terhadap emosi juga ya. Ketika motorik belum optimal, maka emosinya juga labil. Beberapa anak kadang-kadang begitu tidak terkendali emosinya, ya. Keinginannya harus segera dituruti. Jika tidak, maka anak itu akan mudah mengamuk gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini salah satu bentuk pengendalian diri yang buruk atau kontrol emosi yang labil. Jadi anak-anak juga mulai diajari ya untuk bagaimana mengontrol emosinya anak-anak. Dan ini sangat berpengaruh ya dengan kematangan motorik itu tadi. Jika perkembangan motorik anak bermasalah, anak menjadi tidak nyaman dengan tubuhnya, kemudian dia menjadi mudah resah, cemas, bahkan menjadi marah itu. Karena itu tadi motoriknya yang kan mungkin bisa karena motoriknya tidak tuntas itu karena gampang jatuh juga ketika jalan. Next, Ustazah. Perkembangan zaman ya, itu perkembangan zaman hambatan perkembangan motorik ya. Ini ya, pengaruh gadget itu. Jadi memang kalau bisa itu diusahakan ya, di usia 0 sampai 3 minimal itu 3 tahun, 0 sampai 3 tahun jangan sampai anak-anak itu kenal HP. Ya. Karena kan pengaruh ya. Pengaruh kepada anak-anak ini.
Dan pengaruh gadget ini, anak akan bisa terlambat berbicara ya. Ketika anak usia dini yang belum terbentuk kemampuan atensinya dan konsentrasinya dipegangi gadget, maka anak tersebut bisa langsung atensif ya, sangat perhatian pada gadget dan tidak atensif terhadap hal yang lainnya. Kita lihat aja ketika anak-anak kita pegang HP, kadang-kadang ketika dipanggil sudah tidak sudah memperhatikan. Dan ini perlu ya kita ngajarin anak-anak untuk senantiasa aware dengan kondisi di sekitarnya. Dan anak usia 2 tahun ke bawah masih dalam tahap atensi tunggal. Sangat perhatian terhadap satu. Artinya anak ini hanya bisa fokus pada satu hal saja. Maka jika dia megang gadget akan menjadi tidak perhatian pada yang lainnya. Gitu. Terus juga next Tante Kiki. Ketika sekarang itu kan juga jarang ya. Kalau mungkin ketika dulu itu kan masih ada lahan ya. Jadi anak-anak itu juga perlu ya dia. Ini ada kisah mungkin kalau ada yang punya bukunya ya dulu. Ketika parenting ini sering saya bagikan ya buku tentang kisahnya putranya Bunda Amalia itu kena apa itu disleksia ya. Karena apa? Ternyata dia tidak pernah ini kepanasan, tidak pernah gitu ya. Dia tidak pernah. Jadi kalau diceritakan beliau, saya itu tidak pernah ke pasar tradisional gitu ya. Dulu beliau putranya ini dokter di Malang sini. Beliau bercerita, jadi dulu ketika di Malang ini belum ada mall, beliau kalau belanja itu ke Surabaya. Gitu ya. Jadi anaknya tidak pernah kena kotor, tidak pernah. Ternyata subhanallah dideteksi anaknya itu cerdas ya, tetapi kok tidak bisa. Ya. Akhirnya sampai di terapi ya. Jadi sampai waktu itu dibawa ke psikiater. Kemudian terapinya salah satunya itu adalah harus diajak ke gunung atau ke laut tetapi tidak boleh pakai ini mobil pribadi, harus kepanasan gitu ya, harus ngantri di terminal gitu. Sampai beliau mengatakan, my God, saya tidak pernah seperti itu, awalnya tidak mau itu dengan terapi itu kalau ibu, karena ternyata apa, Masya Allah ya, karena dia tidak pernah kena panas secara langsung, mungkin kena pasir apa gitu ya, itu di sel sarafnya ini ada apa namanya, ada semacam listrik itu tidak nyambung gitu ya, sampai seperti itu, Masya Allah. Dan karena perkembangan zaman juga anak bisa mengalami masalah tumbuh kembang yang lainnya. Jadi anak jangan terlalu sering digendong gitu ya. Jadi dia harus ini nggak apa-apa jalan di tanah itu dibiarkan. Karena juga nanti anak-anak kan belajar untuk meremas itu juga ya, merasakan ini kasar, halus. Next Ustazah Kiki. Perkembangan normal sensorik motorik anak. Nah ini ya, ini nanti monggo diperhatikan kepada putra-putrinya di usia 4 bulan. Anak itu ketika ditengkurapkan di depannya diletakkan mainan, maka dia mampu menumpu dengan kedua lengan dan mengangkat kepala. Ini di usia 4 bulan. Ketika anak diterlentangkan, anak mampu bermain-main dengan kedua tangannya. Ketika anak diterlentangkan, dia lalu di atasnya diberi mainan, maka dia mampu meraihnya dan mengamati mainan itu di usia 4 bulan. Ini kan biasanya sudah mulai bisa, ini kalau mereka yang cepat 3 bulan sudah bisa ya. Di 4 bulan harusnya sudah bisa ini. Next, Ustazah Kiki. Nah, itu sampai 4 bulan sampai 8 bulan ya. Nah, ketika di usia 8 bulan, ketika anak tengkurap, maka anak mampu duduk sendiri dan mengambil posisi ongkong-ongkong ya, tahu ongkong-ongkong ya, sambil bertahan sebentar di usia 8 bulan. Terus ketika balok mainan diletakkan di depannya, anak mampu menggenggam balok mainan itu dengan seluruh permukaan tangan. Ya. Ketika mainan diletakkan di atas meja di depan anak, lalu mainan digerakkan, digelindingkan sampai jatuh, anak mampu memperhatikannya, mencari dan mengikuti arah mainan yang jatuh dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Gitu. Dan ketika ada mainan mobil-mobilan atau boneka diletakkan di depannya, anak mampu menunjuk bagian dari mainan. Misalnya roda mobil-mobilan atau boneka, itu sudah mulai ya. Jadi
Sebenarnya mulai diajarin ini matanya, ini kakinya gitu ya. Next Ustazah, ini di usia 8 bulan. Di usia 18 bulan ketika anak diminta mendekati ibu dengan cepat, anak mampu berlari tanpa terjatuh. Dan kalau biasanya di usia ini masih gampang jatuh, itu berarti motoriknya masih belum matang. Di usia 24 bulan, itu mampu melompati garis dengan 2 kaki sekaligus ya, melompati ya. Membuka botol dengan memutar tutupnya, berdiri atas 1 kaki selama beberapa saat ya. Apa namanya itu? Apa Ustazah Kiki? Berdiri atas 1 kaki itu? Engklek Ustazah. Apa Ustazah? Oh ya, engklek ya. Jadi ya, bisa engklek. Ya mungkin nggak engklek dulu ya, mungkin ngangkat aja ya, mungkin kalau di usia 2 Posisi tahun. pesawat itu loh Ustazah. Ya, posisi pesawat itu ya. Terus lompat di tempat ya dengan 2 kaki bersama-sama dan menguntai 4 manik-manik besar. Ini yaitu di usia 24 bulan ya, di usia 2 tahun. Next. Di usia lanjutannya ya, ini membalik halaman buku ya tanpa bantuan orang lain. Jadi membalik halaman buku pun juga perlu diajari ya anak-anak ini. Mungkin belajarnya dengan buku-buku yang nggak apa-apa sobek dulu gitu ya. Dan saya dulu pernah belajar ya, sebenarnya di usia yang ini anak-anak itu dibiasakan untuk buka. Karena memang kalau dia motoriknya tidak bagus, dia bukanya pun juga akan gampang sobek ya. Terus ketika nanti menyobekkan buku itu ya, biar bisa menjaga dan diajari untuk kemandirian juga, itu bagaimana untuk mengelem apa itu, diisolasi atau apa gitu ya, agar dia bisa ini menjaga rusak diapakan gitu ya. Menumpuk benda dari yang kecil sampai besar, membangun menara yang terdiri dari 6 atau 7 tingkat kotak. Mencoret-coret, jarang meninggalkan lembar kertas besar, memegang gunting dan menyobek pinggir kertas. Ini 2 tahun ya, sudah mulai bisa memegang gunting, menyobek, itu sudah. Tapi bukan gunting yang tajam ya, ini kan ada guntingnya anak-anak itu loh, yang gunting apa? Yang kertas yang tidak tajam ya untuk belajarnya anak-anak itu. Next. Di usia 30 bulan, melompati objeknya dengan ketinggian 15 cm, kemudian mendarat dengan 2 kaki menginjakkan tanah. Berlari ke depan dengan baik, berhenti dan memulai dengan mudah, jarang terjatuh. Itu kenapa salah satunya kita di Gritaba itu sekarang sudah mulai ya kita ada, karena memang untuk mentuntaskan motorik ini, untuk kesiapan ya, karena motorik ini harus tuntas di usia 8 tahun. Bagaimana kalau dia di usia baru ketahuan di usia SMP, nggak apa-apa ya. Nah nanti mungkin dilihat apa yang belum tuntas ya dituntaskan gitu ya. Kalau kemarin itu ada ya di usia SMP atau SMA, ternyata dia tidak merangkak ya, sekarang diikutkan dengan apa, outbound ya, outbound yang ada merangkaknya, ada merayap itu ya, itu agar tuntas. Kemudian berjingkat-jingkat ya di usia 30 bulan ini. Menapaki 4 sampai 6 anak tangga dengan kaki kiri, kaki kanan bergantian. Berjalan menuju dan menendang bola yang tidak bergerak. Melempar bola dengan kedua tangan di atas kepala, membangun menara yang terdiri dari 8 kotak. Ini kadang-kadang kita kan ini remeh, kayak nggak perlu, tapi ini ternyata Masya Allah ini akan mempengaruhi daya konsentrasi anak-anak nanti. Next Ustazah. Terus kemudian membuka dan menutup gunting ya, mulai memotong kertas, memegang krayon dengan ibu jari dan 4 jari, bukan dengan kepalan ya. Kadang-kadang kan ini ya, masih kecil itu kan biasanya kalau megang itu kan dengan kepalan gini ya. Jadi sudah bisa caranya memegang krayon, menggulung, menguleni, menekan, menarik adonan. Nah ini nanti bisa anak-anak ini di usia 30 bulan. Gitu. Next Ustazah. Di usia 3 tahun ya, ini ya, anak-anak kan rata-rata di Gritaba ini di usia 3 tahun ya, turun tangga dengan kaki bergantian tanpa berpegangan, meniru garis tegak, garis datar, lingkaran ini ya. Dan ini harapan kami menyampaikan seperti ini, insya Allah juga akan kami lakukan ya, insya Allah di rumah tahfidz pun juga ini akan kami lakukan seperti ini,
Tapi kami mohon panjenengan semua juga bisa menstimulasi dari rumah juga. Ya, gitu. Berdiri di atas salah satu kaki selama 5-10 detik. Berdiri di atas kaki lainnya selama beberapa saat. Menaiki dan menuruni tangga gitu ya. Berlari, berputar-putar tanpa kendala. Dan Masya Allah, luar biasa ya ketika kemarin saya melihat stimulasinya anak-anak itu memang kelihatan ya. Saya sampai Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Kelihatan memang anak-anak yang memang belum bisa, itu kelihatan. Jadi yang biasanya anak-anak yang sudah matang itu juga motoriknya juga sudah matang. Cara lompatnya itu juga berbeda gitu ya. Ini. Next Ustazah. Ini di usia 36 bulan. Menendang bola ke belakang dan ke depan dengan mengayun kaki, menangkap bila yang melambung dengan mendekapkan ke dada, mendorong, menarik dan mengendarai mainan beroda atau sepeda roda 3 itu nggih. Membangun menara, menjiplak itu, memegang kertas dengan satu tangan dan mempergunakan gunting untuk memotong. 36 bulan ini. Next. Di usia 4 tahun ya, melompat dengan satu kaki di tempat, memegang pensil dengan ujung jari, berdiri di atas satu kaki selama 10 detik, berjalan mundur dengan ibu jari ke tumit. Ini nanti monggo, ini nanti akan saya share monggo untuk nanti untuk men-screening putra-putrinya masing-masing. Melompat ke depan 10 kali, melompat ke belakang sekali gitu ya. Lanjut Ustazah Kiki. Terus kemudian di usia 4 tahun ini ya, salto, berguling ke depan, menendang, mengayun ini ya, melempar bola ya. Tadi kalau panjenengan melihat ya tadi di level 1 ketika murojaah itu ya, murojaah dengan sambung ayat dengan apa? Dengan melompat. Nah, monggo itu nanti ya anak-anak ini karena kadang-kadang kan mereka tidak mau murojaahnya dengan duduk nggak apa-apa, dengan mainan ya. Mungkin dengan dulu itu ada ya. Jadi sama mainan ya. Mungkin kasih ampas gitu, murojaah ya. Nah, murojaahnya sama mainan ampas gitu ya. Itu. Jadi sekalian stimulasinya. Jadi membiasakan murojaah, terus juga stimulasinya juga jalan. Menjimplak gambar kotak, menulis beberapa huruf. Next Ustazah. Tuh ya. Di usia 5 tahun ini. Berjalan di atas besi, keseimbangan ke depan, ke belakang, ke samping, melompat ke belakang ya. Melompat 2 meter dengan salah satu kaki, mengambil 1 atau 2 langkah. Next. Di usia 5 tahun mengayun tanpa bantuan, menangkap dengan mantap, menulis nama depan, membangun menara, mewarnai dengan garis-garis, memegang pensil dengan benar gitu ya. Menggambar orang beserta rambut dan hidungnya, menciplak persegi panjang, memotong bentuk-bentuk sederhana. Next. Nah, ini tadi sudah ya. Ini balik lagi 0 sampai 3 bulan. Next. Oh, balik lagi nih. Cari. Ini urutannya yang bernaik genderang, memegang alat tulis itu. Jadi yang penting ya di usia-usia itu. Ini 9 sampai 12 bulan. Menarik mainan yang letaknya agak jauh. Lanjut tuh Ustazah. Nanti mungkin lebih banyak diskusi kita. Menarik mainan, berjalan mundur gitu ya. Lanjut. Ini balik ternyata. Lompat keseimbangan tubuh. Lanjut. Ini 36 sampai 48 ini ya. Menggambar dengan jari, cat air, menirukan binatang berjalan. Lampu hijau merah memotong gitu ya. Monggo next. Lomba karung, engklek, lompat tali ini di usia 48 sampai 50 bulan. Lanjut. Mengikuti aturan permainan itu sudah mulai ya. Nah, ini yang usia 6 tahun menikmati banyak aktivitas ya, suka mungkin melukis, menggambar, mampu berlatih kemampuan melakukan lompat tali ya, mengendari sepeda sendiri. Nah, ini
mengikat tali sepatu ya. Tali sepatu itu sepertinya remeh, tapi sebenarnya itu ada urutan ya di sana yang harus dilakukan. Melakukan perhitungan matematika seperti tambahan, pengurangan. Nah, ini melakukan ini mungkin bisa dimulai di usia 3 tahun itu mungkin dengan cara ini ya, membedakan ya, nanti mengelompokkan itu ya, matematika itu mengelompokkan, jadi tidak harus langsung menambah. Jadi langsung ini. Dan ternyata ketika kita merangsangnya jauh lebih awal, insya Allah kesiapan anak-anak itu menghitung juga lebih mudah ya. Jadi mengelompokkan yang besar, yang kecil gitu ya. Warna merah sama warna merah sendiri, biru sendiri itu. Terus kemudian dihitung ini ada berapa ya, seperti itu. Next, Ustazah. Ini yang anak 6 tahun ya, kemampuan koordinasi antara kedua tangan dan mulai meningkat ya. Gigi susu mulai lepas itu. Next. Nah, ini sudah bisa memberitahu berapa usianya ketika ditanya gitu ya. Dan anak-anak itu sudah bisa, makanya kita juga anak-anak diajarkan ya hal-hal yang mungkin sederhana. Maksudnya terima kasih ketika diberi, terus minta maaf ketika salah itu. Kemampuan kognitif ini. Next. Ini kemampuan sosial emosinya di usia 6 tahun menjadi lebih mandiri, mulai peduli dengan cara teman-teman yang memandang dirinya, lebih bisa diajak bekerja sama dan mau berbagi ya di usia 6 tahun itu. Anak-anak lebih nyaman bermain dengan anak. Yang anak laki-laki sama anak laki-laki, anak perempuan lebih suka dengan anak perempuan, mulai memahami konsep kerjasama dengan tim itu di usia 6 tahun ya. Masih memiliki rasa takut terhadap hal yang ditakuti sejak dulu. Nah, itu. Jadi tergantung kita, kalau kita sering menceritakan hantu-hantu itu anak-anak juga akhirnya takut. Mampu mendeskripsikan apa yang terjadi, dirasakan dan dipikirkan. Masih mau bermain dengan orang tua meski sudah mulai mau bermain dengan orang lain seperti guru atau teman sekolah. Memiliki imajinasi. Nah, ini nggih. Dengan anak-anak ini di usia 6 tahun memiliki imajinasi dan fantasi yang sangat kuat. Ini perlu kita cerita tentang surga itu bisa. Itu sudah bisa memahami lelucon sederhana ini di usia 6 tahun. Next, Ustazah. Dan dia anak di usia 0 sampai, ini sering saya ulang-ulang ya, 0 sampai 7 tahun. Ya. Itu kalau bisa anak-anak tidak mendapatkan cerita-cerita tentang neraka dulu ya. Jadi full tentang cerita surga, dan baru di usia 7 tahun ke atas dia mendapatkan cerita tentang neraka. Kenapa? Karena jadi yang ditumbuhkan itu harapan kepada Allahnya tinggi. Ketika harapan kepada Allah tinggi, maka ketika dia usia 7 tahun, itu kita kenalkan neraka, dia akan punya rasa takut kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan takwa ya. Takut dan harapan dan takutnya itu seimbang. Orang bertakwa itu bukan yang takut saja tanpa punya harapan kepada Allah, bukan yang berharap saja tanpa punya rasa takut juga. Dan kemampuan bahasa anak usia 6 tahun bisa merangkai kalimat sederhana, mampu mengikuti 3 perintah secara berurutan, memiliki preferensi terhadap tontonan, bacaan. Nah, sudah mulai bisa mengeja dan menulis ya, bisa berbicara dengan jelas dalam bahasa pertamanya yaitu bahasa ibu. Next. Nah, ini upaya apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung anaknya usia 6 tahun? Tunjukkan kasih sayang kepada anak dan apresiasi setiap pencapaiannya. Ya. Anda juga perlu memberikan rasa tanggung jawab terhadap anak di usia ini, mulai memintanya membantu membersihkan. Nah, ini bisa, Ustazah. Jadi kan anak-anak yang kecil-kecil kan sudah bisa ya, di levelnya Ustazah Nisa itu ya. Itu kan diajari apa? Kebersihan ya Ustazah. Ya. Itu sudah mulai dibangun di usia mereka di 3 tahun. Tanyakan pada anak kegiatan yang dilakukan di sekolah itu apa saja. Coba batasi kegiatan yang kurang bermanfaat seperti menonton TV, bermain komputer, atau segala kebiasaan melibatkan penggunaan gadget pada anak. Jadi anak itu lebih baik dikasih kegiatan yang lain daripada mereka main gadget ini. Karena mereka masih butuh stimulasi yang banyak ya di usia-usia ini, usia perkembangan ini. Jadi memang harusnya dituntaskan sampai di usia 8 tahun itu sudah tuntas semuanya.
bacakan anak-anak cerita dari buku bacaan atau sebaliknya, minta anak membaca buku bacaannya untuk Anda. Jadi anak-anak ini memang kalau bisa sudah mulai ya. Ini kalau di baby class itu biasanya ini kita ada buku-buku bayi itu ya. Itu ada buku-buku yang tebal-tebal itu kemudian mereka diceritakan ya, itu lihat gambar dulu gitu. Itu untuk menumbuhkan minat baca juga. Dukung anak untuk lebih percaya diri dan memintanya lebih rileks dalam mengekspresikan dirinya. Next, Ustazah Kiki. Nah, ketika anak usia 7 tahun aktif melakukan olahraga yang membutuhkan koordinasi tubuh seperti berenang, memanjat, mulai bisa menggunting dengan baik, bisa menulis namanya sendiri, mampu menggambar orang yang dengan lengkapnya. Kalau dulu ketika anak-anak masuk, ini kan yang sekarang itu kan masuk itu di usia kecil ya. Saya lihat itu ketika anak-anak masuk awal di Gritaba usia 4 tahun, itu biasanya ketika masuk ya di juz 30 dia di usia 4 tahun ya. Itu nggak sampai setahun. Biasanya kalau usia 5 tahun itu sudah rasa ingin tahunya, rasa belajar tuh sudah tumbuh ya. Kalau sekarang kan menanya lebih kecil-kecil ya, yang masuk di yang level 1 aja ada yang 2 tahun ya, itu. Jadi saya lihat itu ketika dia sudah di level 2, alhamdulillah sekarang anak-anak di level 2 sudah ini ya, baca Quran ya, sudah bisa baca Quran juga itu. Itu Masya Allah. Tuh. Jadi rasa ingin tahunya besar. Dulu itu kalau ini Ustazah ini bacanya apa gitu. Kalau anak itu bersama Al-Quran, insya Allah dia lebih ini Jadi kalau dia tidak belajar Al-Quran, dia tidak kepingin belajar Al-Quran. Tapi dengan belajar Al-Quran, anak-anak ini dengan belajar yang lainnya dia lebih siap ya, lebih siap. Pernah baca model merangkak itu bermacam-macam. Ada gaya klasik. Oh iya, nggih. Boleh nanti sharing Bu Ini lanjut Ustazah Kiki, nanti habis ini kita sharing. Nah, kemampuan psikologi anak di usia 7 tahun ya, anak memiliki rasa peduli terhadap orang lain di luar anggota keluarganya. Terbuka dengan perasaan dan pemikiran dimilikinya. Mulai memiliki keinginan untuk menjadi anak yang sempurna sehingga sering menyalahkan diri sendiri. Nah, ini ya. Ini perlu pendampingan gini nih. Mungkin anak memiliki rasa khawatir. Ya, kalau kita belajar di Stephen ya, anak-anak sensing itu mental blocknya itu adalah tidak pede. Kadang-kadang masa sih aku bisa gitu ya. Itu. Dan ternyata mental blocknya anak sensing itu tidak pede. Itu perlu didampingi ya. Kecenderungan untuk sering protes beberapa hal yang dirasakan tidak sesuai, mulai memahami perbedaan antara yang baik dan buruk. Sedikit demi sedikit anak mulai melepaskan dari orang tua ya. Next Ustazah Kiki. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya, kemampuan bahasa ini kemampuan bicara lebih baik dan bisa mengikuti perintah yang lebih panjang ya. Jadi ketika kita tahu ini nanti kita juga bisa memperlakukan anak-anak ya untuk orang tua ini untuk orang tua dan untuk ustazah ya. Ini ustadz dan ustazah ini ketika kita tahu oh anak ini harusnya seperti ini. Oh bisa diperintah oh ini itu sudah bisa ya ketika kita tahu ya perkembangan anak ini. Sudah bisa menyusun kalimat lengkap tanpa bantuan. Terus kemudian mampu memahami bahwa satu kata mungkin memiliki lebih dari satu makna. Kosakata yang dimengerti anak sudah semakin banyak. Semakin suka membaca. Kalau kita sering membacakan buku, dia semakin suka membaca ini ya. Dan sudah mengetahui waktu. Next Ustazah. Sudah habis. Nah, kalau sudah habis ya alhamdulillah. Kita sekarang ini aja sharing. Monggo bisa Bu Reni menyampaikan itu tadi. Ada beberapa yang sudah Monggo Bu Reni. Anak yang pertama usia 12 tahun, kelas 6 SD sampai saat ini. Apa? Ya, Ustazah. Ya, monggo Bu Reni. Ya, itu saya pernah baca itu kan kalau merangkak itu banyak modelnya. Ada yang
gaya beruang atau yang gaya klasik yang seperti pada umumnya. Itu akan Mm-mm. mempengaruhi konsentrasi setiap gaya gitu loh, Ustazah, Oh gitu. anak tersebut. Soalnya Ya kalau memang, ya. pengalaman Mihrima itu model merangkaknya itu kayak beruang. Jadi dia nggak menyentuh lututnya nggak nyentuh tanah gitu loh, Ustazah. Gitu. Oh, nggih. Nah, ini saya memang harus itu apa? Jadi memang gaya merangkak ini kan macam-macam ya. Tetapi ternyata memang pengaruh kalau saya baca ya dari beberapa, kemudian saya ngamati juga. Ternyata kan yang ngesot itu dia tidak merangkak secara ini, itu ternyata pengaruh dari konsentrasinya. Dia memang harus dituntaskan, nggih. Itu. Jadi harus dituntaskan itu, Bu Reni. Terus ini ada lagi Bu Reni? Sampun, Tapi Ustazah. kan nanti ini kan berkembangnya kan dia nanti sampai di usia, jadi memang harus tuntas sampai dia sebelum usia 8 tahun. Karena ketika itu sudah tuntas sebelum usia 8 tahun, insya Allah nanti dia kematangannya untuk belajar jauh lebih siap. Insya Allah seperti itu. Iya, Ini Ustazah. Enzo. Ini ya, Iyas ya. Anak saya yang pertama usia 12 tahun, kelas 6 SD sampai saat ini masih belum bisa pakai sepatu yang pakai tali. Makanya saya tidak pernah beli sepatu yang ada talinya. Karena motoriknya. Lalu kalau disuruh ambil barang walaupun di depannya terkadang anak tersebut sepertinya nggak kelihatan. Nggih. Iya. Jadi sebenarnya sepatu itu ada di usia berapa tadi ya? Menali itu ya. Itu memang harusnya sudah tuntas di usia umur 8 tahun. Ya, ini terus ini ya memang laki-laki beda ya. Laki-laki beda sama kita perempuan. Memang kalau masalah fokus ya. Jadi gini, rata-rata laki-laki itu memang dia sebenarnya fokusnya. Jadi kalau kita melihat meja gitu ya. Kalau kita melihat meja kan kelihatan semua sudutnya. Tapi laki-laki tidak. Kalau dia lihat yang sudut sini, nggak bisa. Salah satu contoh ya, mungkin kita kalau punya saudara laki-laki atau suami kita gitu ya, ingin bantu, mau ngambilkan sesuatu di kulkas gitu ya, cobaan. Suruh ngambil kulkas itu, nggak tahu dia. Tapi kalau kita ngomong harus detail, itu bedanya laki-laki. Karena laki-laki itu otaknya lebih, tidak bercabang, beda dengan perempuan. Jadi kalau kita memberikan ini laki-laki harus jelas di kulkas pojok kanan atas gitu. Itu pojok kanan atas itu harus detail gitu. Itu sih kalau mungkin ini fokus ini sendiri memang ya itu tadi salah satunya juga mungkin karena faktor yang tadi ya untuk nali sepatunya. Jadi diberikan aja sepatu yang ada mulai sekarang yang ada talinya biar belajar untuk nali. Gitu ya, Dik Reni. Perkembangannya ini ya semua merangkak itu nggak ada yang lompat ya. Kemarin salah satunya saya minta kalau ini di RT kan baru untuk ngirim ya perkembangan anak-anak itu baru karena ternyata saya lihat oh ya Allah perkembangan anak ini kenapa nggak konsentrasi karena memang tidak tuntasnya di sini. Gitu. Inilah. Terus ini salah. Terus Sharing. monggo. Lanjut. Indah salah. Saya kan anak saya yang pertama ini sama kayak Mirima. Jadi merangkaknya itu nggak menyentuh di tanah. Jadi cuman kaki belakang sama tangan kanan kiri. Nah, terus masuk SD itu belajarnya di awal-awal ya Ustazah. Belajarnya itu fokusnya kurang. Jadi sama gurunya itu 15 menit. Akhirnya kalau dia kurang fokus sama gurunya diminta untuk keluar, entah itu bermain atau entah itu berjalan-jalan. Yang penting 15 menit dia bermain di luar, setelah itu baru balik fokus lagi. Apa itu juga pengaruh kurang ini Ustazah? Iya, itu salah satu kurangnya ini kematangan di motorik tadi. Ya. Jadi sampai saya dulu itu pernah saya ngajar di SD ya. Itu jadi jadi kan di awal itu kenapa di SD, terutama biasanya kalau di SD IT ya, itu saya lihat screening masuk itu biasanya tidak membaca, latihan membaca enggak, tetapi mainan ya kadang-kadang itu lompat apa itu kelihatan anak-anak dari situ. Jadi kalau pulang makanya dulu itu di kelas 1 itu sampai latihan ini naruh
buku di atas kepala untuk jalan, ya seperti itu. Itu Itu sebenarnya untuk kematangan motoriknya itu. Ya. Nggih, Bu Tiara itu. Bisa berarti untuk melatih fokusnya gimana Ustazah? Kan soalnya kan sudah melewati usia, harusnya kan terus di usia 8 tahun kan Ustazah. Sekarang itu sudah mau 10 kan Ustazah. Nah ini, jadi kalau bisa sih, makanya kalau mungkin kita perlu ya anak-anak di usia itu, kalau dia suruh moro-moro merangkak kan tidak mau ya. Gitu. Jadi memang dibuat ini banyak kegiatan. Mungkin salah satunya adalah itu tadi, mungkin apa? Kita ikutkan, kita buat outbound gitu, yang outbound yang bisa ini, yang ada merangkak, ada itu merayap apa kayak gitu-gitu. Itu perlu ya. Terus kemudian diikutkan aktivitas olahraga bisa. Mungkin dengan basket, kemudian berenang ya gitu. Oh, alhamdulillah kalau perkembangannya sudah nggih. Berarti itu tadi tinggal, tapi perkembangan kan bukan perkembangan yang itu tadi nggih. Tadi kayak yang ini tadi, yang tali itu ya, Mbak Reni. Tali sepatu kan harusnya dia bisa itu. Nanti itu ada. Jadi setelah kita tuntas motorik itu ada nanti tuntas kemandirian. Mulai dari merapikan barangnya sendiri itu harus tuntas anak-anak. Oh ini yang Mbak Salwa. Ustazah ngapunten mau tanya, apakah anak yang jalan atau pas lari sering terjatuh itu bisa juga, nggih. Jadi tapi kan Mbak Salwa masih kecil ya. Itu. Makanya kan jadi sering apa? Itu tadi yang tahapan-tahapan sesuai dengan usianya itu yang diwaspadai ngoten nggih. Gitu. Monggo kalau ada yang mau sharing yang lain boleh. Sudah tulis? Ada yang namanya Alisha. Oh ya, yang mana? Nih, anak saya yang pertama usia 8 tahun tidak tengkurap, merangkak, duduk ongkong-ongkong. Dia langsung jalan. Dulu waktu belajar jalan, kalau jatuh tidak bisa bangun sendiri, harus dibantu. Sampai sekarang masih normal perkembangannya. Cuman kalau pegang sesuatu sering jatuh. Untuk menuntaskan motoriknya gimana Ustazah? Apakah ada latihannya atau belajar tadi untuk menuntaskan motoriknya gimana nggak Ustazah? Terutama tengkurap, duduk, apa juga dilatih dan latihannya bagaimana? Ya itu tadi. Sekarang usia berapa ini? 8 tahun ya? 8 tahun. Oh, nggih. Itu tadi sering diikutkan ini, mungkin diikutkan aktivitas yang mungkin berenang, terus kemudian outbound ya, outbound yang ini ya. Outbound itu bukan yang flying fox saja ya. Jadi mulai kan ada itu anak-anak yang merangkak, merayap, itu dituntaskan. Mungkin perlu ya kita buat anak-anak itu. Jadi yang kayak tentara itu loh biasanya. Ya, yang mulai dari yang merayap, terus kemudian ada yang lompat gitu ya, terus melewati rintangan, seperti itu. Bisa dengan senam lantai, oh ya bisa. Gitu. Jadi motorik ini bisa dilatih kan enggak? Jadi kalau yang belum tuntas, dan memang ada beberapa ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang ternyata jadi ketika saya cerita tentang motorik itu, kemudian saya itu kok gak konsentrasi ya di usia SMP, di usia SMA gitu ya. Terus ketika saya tanya, oh ya dulu memang ada yang lompat, bagaimana menyelesaikannya? Ya diselesaikan. Sekarang banyak, kalau memang di usia-usia sudah lebih dari 8 tahun, itu ya tadi bisa diikutkan itu, mungkin entah basket kah, entah berenang, aktivitas-aktivitas yang memang butuhkan fisik itu. Bismillah, ada mini playground. Amin. Saya tuh bercita-cita sudah lama ini. Semoga disegerakan. Amin ya. Ada mini playground. Ya, ada lagi nih Ustazah. Pengalaman warna. Oh, nggih, monggo. Untuk pengenalan warna tahapan usia berapa? Karena putra kedua saya sudah SMK,
kelas 1 saya baru mengetahui bahwa ternyata putra saya tersebut buta warna parsial. Jadi mengetahui warna utama, namun ketika digabung berbagai warna tidak bisa membaca tulisan dalam warna. Syukron. Mama Lazima. Kayaknya kalau pengenalan warna kan di usia-usia anak sudah bisa kecil itu bisa kan ya Ustazah ya? Jadi anak bisa merespon panggilan. Jadi memang mengetahui warna-warna utama. Kalau warna, jadi sebenarnya itu mungkin nanti yang di baby itu kan bisa ya kayak mengelompokkan ini yang merah, ini ya itu kan bisa dari awal. Terus kalau untuk yang mencampurkan warna itu juga bisa memang dari awal sebenarnya itu bisa diajarkan sih Bu Ratna. Kelas 1. Ini baru ketahuan kelas 1 SMK ya? Sering Ustazah. Ya, Kalau buta warna itu bisa jadi keturunan juga. Kalau yang pernah saya baca, dan kebetulan adik ipar saya kan juga ada yang seperti itu. Nah, kalau nggak salah dari ibu mertua. Oh, gitu nggak? Jadi kalau waktu kan biasanya kalau apa itu kayak PNS atau apa kan tes kesehatan gitu kan ada tes angka yang di bulat-bulat itu kan. Tes warna itu di situ. Biasanya ada beberapa warna yang nggak bisa membedakan gitu loh. Memang nggak semua warna, tapi ada satu warna tertentu gitu loh, Saudara. Dan memang jazakillah khair atas informasinya Bu Leni. Dan ini memang mengenalkan warna itu memang mengenalkan warna itu kan kenapa kita itu mengenalkan warna itu mulai di TK ya itu sih. Jadi memang mulai sejak dini itu bisa mungkin kalau lebih awal. Tapi alhamdulillah ya, tapi baru sudah ketahuan ini alhamdulillah. Kan ada ya sebenarnya kelas berapa itu kan ada ya untuk latihan mencampurkan itu kan di TK ada beberapa TK yang sudah ngajarkan. Jadi nanti monggo panjenengan bisa ini di anak-anak kalau sudah kenal tahu ya warna ini hijau, warna biru, warna apa gitu, atau mungkin warna-warna dasar ya. Kemudian nanti kita nyoba untuk mencampurkan warna dengan krayon itu kan bisa. Memang Masya Allah ya. Ternyata orang tua itu harus kreatif ya. Jadi orang tua itu Masya Allah. Alhamdulillah lah ya sudah nggih. Masih ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah sepertinya semuanya sudah tuntas motorik Ustaz. Ya. Baru ketika digabung Masya Allah. Jazakumullah khair. Untuk penanyanya mohon ini nggih, saya lupa mencantumkan nomornya di kolom chat ya Ustaz nggih. Ustaz Kiki kita foto bersama atau doa dulu nggih? Atau berdoa dulu nggih Ustaz? Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, yang jadi sebenarnya ini adalah merangsang ya untuk terutama saya sendiri ya, umumnya untuk panjenengan, monggo kita sudah mulai aware dengan kondisi anak-anak. Jadi mudah-mudahan karena saya menyampaikan ini itu adalah sebagai pancingan saja nggih, nanti panjenengan bisa belajar lebih banyak lagi tentang motorik itu bisa dibaca ya, mungkin di googling itu juga banyak sekali nggih, monggo itu. Harapannya anak-anak ini, saya mengharapkan kenapa saya memberikan materi-materi seperti ini, itu harapannya anak-anak kita yang dekat dengan Al-Quran, mereka itu bisa betul-betul jadi pemimpin di masa depan ya. Jadi memang dia motoriknya tuntas ya. Ketika seorang motoriknya tuntas itu akan berpengaruh kepada daya konsentrasinya. Ketika daya konsentrasinya bagus kan akhirnya akan berpengaruh dengan motivasi untuk belajar ya. Gitu. Insya Allah seperti itu dan mudah-mudahan anak-anak yang dekat dengan Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah dan mereka calon pemimpin masa depan ya, dimudahkan ya, mudah-mudahan untuk menjadi anak-anak yang solehah ya, sesuai dengan
yang Allah berikan Betul. kepada masing-masing setiap orang. Kita punya 5% kecerdasan ya. Kalau anak thinking tumbuh dengan kethinkingannya untuk li'ila kalimatillah, anak sensing tumbuh dengan kesensingannya untuk li'ila kalimatillah, anak feeling juga seperti itu, anak insting dan anak intuiting juga sama ya. Jadi mereka akan tumbuh ya, tumbuh sesuai dengan pesannya Allah. Setiap kita itu kan sebenarnya dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu kan kita bisa, oh ya Allah, itu ada pesan indahnya, ya, ada pesan indahnya dari Allah ya. Kalau kita thinking ya, harusnya kita memang bisa melakukan jadi ketika kita belajar Stephen itu, ketika kita tahu kekurangan kita, itu berarti bukan kita fokus pada kekurangannya, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya, menutupi, kita menggali, melejitkan kelebihan-kelebihan kita ya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan ini pancingan saja, nanti panjenengan bisa belajar lebih banyak dan lebih yang lebih lagi ya. Dan mudah-mudahan anak-anak menjadi sangat luar biasa semuanya. Itu. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah semata, apabila ada kurang dan salahnya datangnya dari saya secara pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita akhiri dengan ini ya, doa ya. Monggo kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa pasangan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini karena rasa cinta kami kepada Engkau, ya Allah. Tumbuh suburkanlah, ya Allah, rasa cinta kami hanya kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami, ya Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami, ya Allah, untuk senantiasa istiqomah di atas jalan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solehah. Anak-anak yang senantiasa mencintaimu, mencintai Rasulmu, dan mencintai Al-Quran, ya Allah. Yang mereka tidak hanya menghafal, ya Allah, tapi mengamalkannya dan mengajarkannya, ya Allah, dan mendakwahkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami berada di atas jalan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'alal mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nushrati syari'atik. Fatikallahumma rabitataha wa atimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Ya Allah, berilah mereka kekuatan, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk senantiasa mendoakan mereka, ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah kajian pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sulis bermanfaat bagi kita semua, terutama buat ibu-ibu ya. Kita bisa lebih aware terhadap perkembangan motorik anak-anak kita yang biasanya kita